saya merasa mual di kamar ini. Ini karena tertutup kamar kita kan, kayak ATM. Maka berputar-putar baunya, bau kecutnya. Akhirnya kita mau muntah, makanya please mandi. Maka itulah ajaran Islam di sini. Bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kebersihan. Wa kadzalika wa an nastanjiya biraji au bi adhamin. Adapun masalah adham, maka dia adalah tulang. Maka tulang belulang meskipun dia keras dan meskipun dia bukan kotoran, ada ilah yang lain. Apa ilah yang lain penyakitnya? Kenapa sampai dilarang oleh Nabi? Karena kita pun tidak mendolimi makhluk yang lain yang diberikan rizki oleh Allah dengan idham. Siapa? Mereka jin. Maka para jin memakan dari tulang-tulang. Maka di saat kita beristinja tidak didapati batu kemudian dioles-oles tulang, maka makanan untuk jin. Tidak boleh kita mengotori makanan untuk jin dan sebagainya. Alhasil itulah sunnah Nabi kita. Adapun sahabi di sini Salman, maka mungkin kita menjelaskannya karena belum pernah kita lewati. Maka Salman dia barakallahu fikum adalah Salman Al-Farisi Abu Abdullah. Dan asal dari Salman bukan dari Arab. Dan Salman Al-Farisi bukan dari Arab. Seperti dia mengatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, atau dia mengatakan sendiri seperti di dalam Sahih Al-Bukhari, ana min Roma Hurmuz. Maka dia qabilahnya ataupun nasabnya Roma Hurmuzi, bukan dari Arab. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Roma Hurmuz Madinah ma'rufah bi ardi Faris bi qarbi Iraq al-Arab. Maka yang namanya Roma Hurmuz di zaman now pun masih ada. Dia adalah tempat di Faris. Di mana Faris itu sekarang? Di Iran. Maka orang-orang Iran, mereka di zaman now yang kebanyakan Syiah Ar-Rafidah, maka mereka asalnya Al-Farisi, bukan dari Arab, bal Ajam, seperti kita Ajam. Bahasanya bukan Arab. Dan perjalanan hidup beliau dalam mendapatkan hidayah, wa huwa rahal fi talabiddin wa kana safirun yatlubuddin ma'a qaumin fagadaru bihi faba'uhu minal yahud summa innahu kutiba fa'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabatihi. Ma makna hada? Bahwa dia dulu menuntut agama, mencari dari agama kepada agama, dan dulu menuntut ilmu, kemudian ditipu oleh orang-orang Yahud. Dari dulu orang-orang Yahud memang licik dan jahat. Maka akhirnya dia dijadikan budak. Maka Salman Al-Farisi kenapa dijadikan kemudian menjadi maula dari maula Arab? Dikarenakan dia dulunya jadi budak, kemudian dilaksanakan al-mukatabah. Makna al-mukatabah adalah situannya mengatakan, jika kamu mampu mengumpulkan uang sebagai budak kamu ini kan gratis, dia bekerja tanpa pamrih, dikasih makan saja. Maka jika kamu kerjaannya itu sampai kepada demikian dinar ditulis, maka kamu akan bebas. Itu dinamakan mukatabah. Dan tentunya bukan hanya uang yang sedikit tetapi besar. Fa'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabatihi. Maka Nabi menolong dia dalam penebusan dari biaya
al-mukatabah tersebut. Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Salman sendiri. Qala Salman annahu tadawaluhu bid'atu asrin min rabbin ila rabbin. Maknanya al-bid'u ma bainal wahid ila tis'ah wa makna rabb al-malik. Maka dia berpindah dari tuan ke tuan, menjadi perbudakan. Maka dia mengatakan, aku ini berjalan mencari agama bid'atu asrin min rabbin ila rabbin. Maka aku berpindah-pindah dari tuan-tuan di zaman dulu perbudakan, dari tuan fulan dijual, dibeli oleh tuan fulan. Maka tuan fulan menjadi tuannya. Setelah bosan dengan Salman dijual lagi, bagaikan hewan. Kemudian berganti tuan yang baru, yang akhirnya dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yuqalu annahu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli baitihi. Maka akhirnya dibantu oleh Nabi, dan hukum permasalahan maula seperti di dalam hadis Aisyah, di saat Aisyah membebaskan budak, maka dikatakan bahwa al-maula liman a'taqa, bahwa maula diberikan dia itu nasab kepada yang membebaskan. Maka Aisyah membebaskan budak belian Afrika, nasabnya tidak tahu. Akhirnya dibebaskan oleh Aisyah menjadi maula qabilah Abi Bakar, Bani Kuhafah. Dan begitu pun kenikmatan Salman Al-Farisi. Siapa yang membebaskan? Nabi Muhammad. Menjadi maula siapa? Maula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Qurashi Al-Hashimi min Bani Kinanah min afdal aulad Ismail alaihi salam. Idan Salman Al-Farisi nisbahnya min ahli bait, afdal min ahli bait. Fahada kama thabata dalika min qauli Ali radhiyallahu anhu, Salman minna ahlul bait. Salman minna ahlul bait. Wa hadha as-sanad sahih ila qauli Ali, akhrajahu Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abu Muawiyah, keduanya dari Al-A'mas an Amr ibnu Murrah an Abil Bakhtari dari Ali radhiyallahu anhu. Dikatakan qalu li Ali akhbarana an Salman qala adrakal ilmal awal wal ilmul akhar. Faqala Ali huwa minna ahlul bait. Maka sanad ini meskipun dhaif dikarenakan Al-A'mas meriwayatkan dari Amr ibnu Murrah dan walam yusarrih bisima, walakin telah datang mutabaah dari Mis'ar ibni Kidam dan dia thiqah dari Amr ibnu Murrah dari Abil Bakhtari dari Ali. Maka sanadnya sahih dari jalan Mis'ar ibnu Kidam. Maka syahidnya di sini Ali radhiyallahu anhu di saat mengatakan huwa minna ahlul bait, dia adalah dari kami, maknanya min nasabina, dari nasab kami, nasab dari Quraisy, dari Bani Hashim, maka dia menjadi nasab seperti kami. Wa ja'a dzalika marfu'an, dan bahkan datang marfu, maknanya Nabi yang mengatakan demikian. Namun sayang sanadnya dhaif. Maka datang dari Nabi Muhammad ucapan ini, namun sayangnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dikatakan dari Salman Al-Farisi, yukna Aba Abdillah
kana wala'uhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah, ini poinnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengatakan Salmanu minna ahlul bait. Sekarang yang bilang bukan tanggung-tanggung, bukan Ali sahabat, tetapi Nabi yang mengatakan dia dari nasabku, dia adalah dari ahlul bait, dari kami. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Dikarenakan di sanad Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya meriwayatkan dari Mus'ab an Mus'ab ibni Abdillah qala Salman Al-Farisi. Maka Mus'ab ibni Abdillah, dan dia adalah seorang tabi'i, huwa Mus'ab ibni Abdillah ibni Mus'ab ibnu Thabit, di mana dia lam yudrik ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini sanadnya dhaif. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi dibebaskan oleh Nabi dan menjadi nasabnya kepada Nabi. Salman minna min ahli bait fasara min ulama as-sahabah, jadilah dia alim ulama daripada sahabat. Wa qad yarwi anhu minas sahabah, dan dia meriwayatkan dari para sahabat, dari Ibnu Abbas dan dari Anas Ibnu Malik. Dan disebutkan oleh muhadditsun lahu fi musnad baqiyasituna hadisan. Maka dia di kutub-kutub hadis ada 60 hadis dari Salman. Lumayan banyak. 60 hadis dia menghafal dari Nabi. Padahal dia bekas dari perbudakan. Namun karena kegigihan Salman Al-Farisi berpindah dari budak kepada budak, lihat Allah la yudlimu li ahad, di mana dia man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, mencari ilmu, mencari hidayah, berpindah dari agama Nasrani, berpindah dari agamanya Majusi, dari keluarganya yang di Faris. Maka mencari agama dengan menjadi perbudakan, kemudian tidak tanggung-tanggung oleh Allah yang membebaskannya, Rasulullah. Maka perbudakan itu membawa hikmah bagi dia agar Nabi membebaskan dia. Maka kalau dia tidak menjadi perbudakan, maka nasabnya pun akan tetap min Roma Hurmuz, Roma Hurmuzi, dari Iran. Tapi sekarang dia min ahli bait, jadi Quraisy, jadi Quraisy, Bani Hashim. Maka dia mempunyai hadis setelah itu 60 hadis. Maka Allah tidak menyia-nyiakan waktunya dalam keadaan perbudakan, dan dia sabar. Dan dia sabar. Maka dibebaskan oleh Nabi dan menuntut ilmu bersama Nabi, menghafal 60 hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis-hadisnya ada 4 di Sahih Al-Bukhari. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim 3 hadis. Maka ini dia tentang sahabat Salman Al-Farisi. Sudah cukup? Tidak mau nambah? Mutaakkid? Ya sudah, kalau sudah cukup kita sampai di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.